Baik, sebelum kita awali, seperti biasa kita mengawali dengan istiftah Al-Fatihah dan melakukan tawassul Rasulullah ya Syekhina Masyayikhina Abaina Madinah Hajatina khususun kepada Murabbi Ruhina Ayah Anda Bahrul Zaman. Ini semuanya adalah jasa beliau. Mungkin kalau bukan karena beliau yang memerintahkan saya ngajar di Al-Um, saya nggak bakal ngajar di Al-Nur, dan memang kita tidak akan kenalan. Jadi ini jasa beliau, dan memang tidak seberapa lama setelah beliau memerintahkan kepada saya, itu kan 2 tahun ya kayaknya. Dia udah mulai sakit-sakitan, sempat saya menggantikan beliau sendiri ngajar. Beliau sakit, saya mesti sakit ya kayaknya, ngajar sendiri di Al-Um. Akhirnya alhamdulillah menjadi asbab ta'aruf di antara kita. Semoga kemudian ini senantiasa Allah melimpahkan kepada beliau, jasa beliau kita bisa berkenan dan lebih daripada saudara, dan persaudaraan kita mudah-mudahan hubban lillahi wa nafqatan lillahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa ulumi sa'irana fid darin amin ya rabbal alamin. Ila anqal qala al-musannif nomor 19, ma hiyal alamatul lati tadullu ala istiwadil qalbi. Apakah indikator bahwa seseorang itu hatinya hitam, hatinya noktah? Nomor 19, nomor 19, hatinya khatamallah, hatinya susah menerima kebaikan. Maka kata beliau, tandanya ada 3. Yang pertama, alla tajida minadz-dzunubi mufzi'a. Dosa apapun yang dia lakukan tidak pernah menimbulkan gelisah dalam hati, biasa saja kan. Sementara kata Nabi bahwa wa kullu khairin tatma'inna qulubukum, setiap kebaikan itu akan menenangkan hati. Wa kullu syarrin mahaka fi sadrika wa takhafu ayya'lam 'alan nas. Dan setiap kejahatan itu Anda takut diketahui oleh orang dan menggelisahkan hati kita. Itu pertanda hatinya itu belum iswidan. Ya. Wa ya'tadhiru ya kan, wa ya'tadhiru ayya'lam nas. Nah, ketika hati manusia itu adalah iswidat ataupun hitam, maka yang pertama tandanya adalah kata Imam Ghazali, Allah tajid minadz-dzunub bizza', enggak ada kegelisahan dosa apapun yang dilakukan. Yang kedua, wala tajid li ta'ati mauqi'ah, tidak ada kekhawatiran andaikan dia tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh kita artikan tidak ada kebahagiaan setelah melaksanakan ketaatan. Kita ngasih sedekah biasanya ada kebahagiaan dalam hati tersendiri, enggak bisa kita katakan. Itu pertanda hati kita bersih, hati kita masih baitullah, maksudnya kan dalam hadis Nabi, qalbul mu'min baitullah, setiap hatinya orang beriman rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan rumah itu menjadi rumahnya syaitan? Idza adnaba al-'abdu nukitat nuqtatun fi qalbihi. Ketika manusia melakukan dosa, maka timbul binti hitam dalam hatinya. Maka saat itu tidak ada mufzi', tidak ada mauqi', tidak ada mufzi', tidak ada kegelisahan batin ketika maksiat, dan tidak ada kebahagiaan setelah melakukan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga tandanya kata Imam Ghazali, wa la tajid lil mau'izati munja'a. Setiap mau'izah itu tidak ada yang memberikan manfaat. Munja' itu naja'a artinya adalah nafa'a. Naja'a itu bermakna nafa'a. Tidak ada manfaat dalam nasihat siapapun yang disampaikan kepada kita. Artinya lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha, ya kan? Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Enggak ada yang menjadi akibat. Setiap wasiat, nasihat, mau'izah yang disampaikan orang sedikit pun tidak ada yang menjadi asbab taufik dalam kalbu. Bahkan yang ada gampang tersinggung, mudah marah, gampang emosi, dia merasa bahwa dia yang lagi diomongin segala macam. Akhirnya penyampai kebaikan pun dia musuhi, ya kan? Jadi bukan mengambil hikmah. Jadi nasihat itu enggak jadi manfaat. Nasihat itu enggak menjadi hikmah kepada dia. Kemudian nomor 20, limadza yalzimuka az-zuhdu ayyu al-'abdillahi ta'ala. Kenapa kita mesti memiliki sifat zuhud kepada Allah? Apa sebabnya? Kenapa kita mesti zuhud? Karena Allah Subhanahu wa taala. Yalzimu li amrayn, yang menyebabkan kita wajib zuhud itu karena 2 alasan. Yang pertama, litastaqima lakal ibadah wa takthur, supaya kita bisa istiqamah dan menaikkan frekuensi amal kita. Makanya kita perlu zuhud. Karena kalau tidak zuhud dalam hati, pasti dunia akan merusak kalbu kita. Dan dunia adalah syaitan yang paling kejam. Dunia itu adalah makhluk yang tidak pernah Allah Ta'ala lihat semenjak Allah Ta'ala ciptakan. Kalau syaitan la'natullah iblis, dia mesti diberikan tawaran dalam 1000 tahun. Mau enggak tobatmu diterima? Dengan syarat kau sujud kepada kuburnya Nabi Adam. Dia jawab, jangankan waktu setelah mati.
waktu hidup saja di surga saya nggak mau sujud kepada dia. Tapi dunia semenjak Allah Ta'ala jadikan, kata Imam Ghazali dalam kitab Syafatul Qulub, Allah tidak pernah mengarahkan pandangan kepada dunia, saking Allah bencinya kepada dunia itu. Maka dunia itu adalah ra'isus syayatin, komandannya segala setan, dan dia yang paling sadis, paling kejam. Kenapa? Karena dia mampu membungkus, Ustaz. Apa membungkus maksudnya? Membungkus kejahatan, tadi bungkusnya adalah kebaikan. Dia mampu meletakkan di kanan racun, di kiri adalah madu, atau madu di kanan, di kiri adalah racun. Dia mampu. Jadi sifatnya kamuflase, ya kan? Dia mampu memakai topeng seindah mungkin sehingga membuat orang tergiur dan terhanyut. Itu dunia. Mana bentuk dunia? Termasuk anak, termasuk kekayaan, termasuk istri, ya kan? Itu penghuni-penghuni dunia yang bisa merusak kita. Maka mesti zuhud. Supaya apa? Supaya kita bisa istiqomah dalam ibadah yang sudah kita lakukan, dan kita bisa menaikkan frekuensi amal ibadah kita. Alasan yang kedua, ats-tsani, kata Imam Ghazali, kenapa kita perlu zuhud? Liyakfura qimata amalika wa ya'dhim qadrahu wa syarafah. Yaitu untuk menaikkan harga amal kita. Karena kalau mutlak cuma Allah yang ada di hati, maka Allah itu senang dengan amal kita. Tapi kalau masih ada campur baur, maka Allah nggak bisa dicampur-campurin. Sebab qul huwallahu ahad, Allah itu esa, mesti cinta seutuhnya esa kepada dia. Ketika kita jadikan Allah itu ada campurnya, nomor 2, nomor 3, maka berarti bagian Allah semakin mengecil. Dan kalau kita mempoligami Allah, Allah tidak akan pernah menerima amal kita, karena Allah itu Maha Esa. Maka untuk menaikkan, ya kan, yakthur qimah ta'amalika wa yu'azzima qadrahu wa syarafahu, ya kan. Dan kemudian yang kedua, yu'azzim qadrah, mengagungkan kadarnya, sama dengan makna yakthur qimah wa syarafah, dan menambah kemuliaan daripada amal kita. Berarti orang yang zuhud beramal, amalnya cuma ucapan subhanallah, nilainya tinggi. Tapi kalau orang yang tidak zuhud, ada campuran dunia, maka berarti tidak seberapa nilai dari amal dia. Kenapa? Karena nggak mutlak karena Allah, nggak mutlak lillahnya. Jadi semakin mutlak, maka semakin Allah besarkan kadar dari amal tersebut. Maka kenapa kita mesti zuhud? Alasan pertama, supaya istiqomah dalam amal dan bisa kita punya potensi menaikkan amal tersebut. Yang kedua adalah untuk menambah nilai keagungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena abanaud dunia, anak-anak dunia ketika beramal, maka Allah, ya kan, riskan tidak akan menerima amal itu. Sebab kita sudah tahu bahwa tidak diterima kecuali karena ikhlas, ya kan? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ya kan, dakhala al-jannah. Wa man kanat hijratuhu lidunya, ya kan, aw limra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, ya kan. Wa man kanat hijratuhu lillahi wa rasulih, ya kan, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Orang yang hijrah karena Allah dan Rasul akan sampai kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrahnya adalah di dunia, aw limra'atin yusibuha, ya kan, yusibu aw limra'atin yunkihuha, ya kan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau dia hijrah amalnya itulah bukan karena Allah tapi karena dunia, dia akan sampai kepada dunia. Karena perempuan dia akan menikahinya, tapi nggak bakal pernah sampai kepada Allah. Makanya mesti al-umur bimaqasidiha wa maqsudul khassa wal ammah lillah. Kan? Wa ma umiru ibadullah mukhlishina lahuddin. Maka mesti ikhlas. Nah, itu alasannya kenapa kita mesti zuhud. Az-zuhdu naw'ani udhkurhuma. Zuhud itu dibagi kepada 2, coba sebutkan. Jawabannya adalah zuhdun maqdur lil abad wa thalathatu asya'. Zuhud yang pertama adalah zuhdun maqdur lil abad. Zuhud yang maqdur, yang mesti apa ya? Besar potensinya untuk bisa kita capai lah, enggak terlalu susah maksudnya. Mampu kita kalau kita mau. Wa huwa thalathatu asya'. Dan itu ada 3. Yang pertama adalah tarku talabil mafqud minad dunya. Apa maksudnya? Adamul huzn ala ma huwa fat. Tidak pernah gelisah dengan apa yang hilang dari dirinya. Mobil punya, tiba-tiba Allah kasih jatah waktunya nggak sampai lama, maka dia mesti ridho kalau Allah ambil kembali. Jadi tarkul mafqud artinya apa? Adamul huzn, nggak gelisah dengan apa yang hilang dari hidup dia. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, idza su'ilatis sa'adah bisu'al. Kalau ditanyakan kebahagiaan itu dengan satu pertanyaan, mata taskunina fi qalbil insan, kapankah Anda bisa bermukim di hati seorang manusia? Ini yang kita tanyakan, kebahagiaan. As-sa'adah, maka kebahagiaan itu menjawab, askunu fi qalbil insani idza kunna fihi thalathatu asya'. Aku bisa tinggal dalam hati manusia kalau dia memiliki 3 perkara. Artinya orang yang bisa bahagia kalau dia punya 3 sifat. Ini siapa yang ngomong? Si bahagia tersebut. Yang pertama adalah adamul huzn, atau boleh
la ya'zan ala ma huwa fat, tidak gelisah dengan apa yang hilang, tidak gelisah dengan apa yang ia miliki kemudian hilang dari dia. Kemudian yang kedua, wala yuqalqi ala ma huwa at, tidak terlalu khawatir andai pun mimpi dia enggak bisa tercapai. Dan yang ketiga adalah wa yarda bima qasamallah, ridho seperti apapun keputusan Allah. Bahagia Ustaz. Kalau enggak punya yang tiga ini, kan Ustaz Syabuddin lagi diuji dengan sakit tapi gelisah, tadinya dia adalah sehat, ya kan, gelisah nggak bakal bahagia. Tapi kalau ridho, dia tahu bahwa memang ini adalah urusan Allah, ketentuan Allah, dan Allah yang memberi, Allah yang mengambil, gak ada satu hal pun yang membuat kita gelisah, karena kita tahu bahwa apa yang terjadi di alam ini Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah Ta'ala yang mengizinkan, ya kan? Maka tarku talabil mafqud minad dunia, jangan pernah gelisah apapun yang hilang dari Anda tentang dunia. Yang kedua, tafriqul majmu' minha, membagi apa yang udah dapat, artinya suka berbagi. Tafriq, membagikan. Al-majmu', apa yang udah kita kumpulkan kita bagikan lagi. Artinya memberi, dan kita bukan cuma bahagia sendiri, kita bukan cuma senang sendiri, bukan cuma kaya sendiri. Tafriq, memberi, dan kemudian apa? Terima kasih, ya. Allah kasih, kita terima dan kita kasihkan kembali. Jadi itu hukum feedback, insya Allah. Selama kita masih mengamalkan ilmu yang terima kasih, kita terima dari Allah kemudian kita kasih kembali, maka Allah akan memberikan kepada kita dengan balasan yang berlipat ganda. Sebagaimana dalam tafsir Sawi yang akan diceritakan oleh Imam Sawi, syarah daripada Jalalain, bahwa di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam ada satu keluarga yang sangat miskin dan tidak makan, bahkan tidak punya rumah. Mereka masih keluarga Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian si ibunya ngomong kepada si suami, kita selama hidup nggak pernah kaya. Jangankan kaya, hidup pas-pasan pun tidak. Hidup kita sengsara. Pergilah kepada Nabi Musa supaya kita didoakan kepada Allah. Nggak mungkin nggak dikabulin Allah doanya Nabi Musa. Dia kalamullah, ya kan? Wa kalamullah Musa taklim. Berat hatiku, kata suaminya, paksakanlah demi kau dan sebuah hati, itu udah contohnya, kan? Maka kemudian dia paksakan, datang kepada Musa, turun perintah dari Allah. Boleh dikasih kekayaan, tapi kekayaannya cuma setahun. Habis setahun kayaknya diambil lagi. Itu nggak pernah kaya, udah biarin lah, kata suami istri tersebut. Tapi cuma setahun, nggak apa-apa dah, udah, daripada nggak pernah semata-mata, gitu kan? Akhirnya kaya lah mereka. Tapi semua majmu' dunia, kekayaannya Allah kasih tafriq, mereka bagi. Bikin rumah tumpangan, rumah singgah. Kalau ada orang yang musafir silakan singgah, difasilitasi makannya, konsumsinya segala macam. Ada yatim ditampung, siang hari dibagi-bagi segala macam. Pokoknya semua hartanya mereka tafriq, al-majmu' minha, ya kan? Begitu setahun nggak miskin, 2 tahun makin kaya, tahun ketiga makin luar biasa hartanya, tahun keempat makin luar biasa kekayaannya. Musa bertanya kepada Allah, kenapa nggak jadi miskin, kan kontraknya cuma setahun kekayaannya. Kata Allah, saya malu, saya yang Maha Rahman, ya kan, malu untuk mencabut kekayaan dia. Dia betapa Rahman dan Rahimnya kepada manusia, masa saya cabut lagi, saya hentikan kebaikan dia, saya hentikan cinta kasih dia kepada orang. Saya malu, biarkanlah mereka kaya 7 turunan, kata Allah Ta'ala. Akhirnya gak miskin-miskin, Ustaz. Itu namanya lupa, ya itu dalam tafsir Sawi. Ya, masa Allah lupa. Masa Allah lupa, kan? Ya, mukhlis. Betul, mukhlisan. Makanya itu tafriqul majmu'. Makanya Kiai kan gak bisa kita memberi minimal kita doakan. Antum tahu nggak apa obat yang paling cepat, ya, yang paling cepat menyembuhkan Ustaz Syihabuddin? Antum tahu? Hah? Yang paling cepat menyembuhkan sakitnya Ustaz Syihabuddin, antum tengah malam bangkit baca Quran, doain diam-diam Ustaz. Amin. Tapi diam-diam, nggak usah ngomong saya udah doain malam, nggak usah. Antum doain, khususin doanya. Siapa yang ngomong Allah arba'atu da'watin la turad, ya kan? 4 doa yang tidak akan pernah Allah Ta'ala tolak. Yang pertama adalah al-hajj hatta yarji'a, wal ghuz hatta yastura, wal marad hatta yabra'a, wa du'aul akhihi li akhihi fi dha'ril ghaib, wa asra'u min kulli adad da'wat du'aul akhihi fi dha'ril ghaib. Ya kan, doa yang tidak akan Allah Ta'ala tolak. Haji sampai ia pulang, orang yang perang sampai ia balik, orang yang sakit sampai ia sembuh, ya kan. Kemudian doa saudara kepada saudaranya, ya kan, diam-diam. Dan yang paling cepat Allah kabul adalah doa saudara kepada saudaranya yang didoakan diam-diam, sembuh, percaya deh. Nah, apalagi sampai 40 orang yang mendoain, kan ada jaminan, ya kan. Salah satunya adalah doanya aulia Allah, kan. Nah, itu insya Allah sembuh. Itu kita doain. Udah sembuh, jangan sakitin. Nah, orang di rumah ya pada nyanyi kemarin.
Dari tafriqul majmu' min hasuka berbagi. Kemudian yang ketiga adalah ya kan apa merupakan zu'dul maqdur itu adalah yaitu tarku iradati wa ikhtiyariha. Jangan pernah membolehkan rasa keinginan dalam hati untuk untuk menguasai atau memiliki dunia. Jangan bolehkan jangankan memiliki ingin saja enggak gitu maksudnya. Jangan pernah. Caranya bagaimana dong? Ya kan caranya Ustaz, duduklah dengan orang-orang yang fakir. Karena kan idza jalasta ma'al aghniya fa dha'aba thulutsai dinik. Kalau Anda duduk dengan orang kaya maka hilang 2/3 keimananmu, 2/3 dari agamamu. Kenapa? Anda akan terkontaminasi dengan gaya hidup mereka. Maka duduk dengan orang-orang yang miskin yang lebih fakir daripada kita. Maka itu artinya jangan bolehkan rasa ingin dalam hati, ingin kaya, apalagi ikhtiari untuk meraup kekayaan. Kecuali kalau kita mencari kekayaan yang sebanyak-banyaknya supaya kaya itu kita jadikan sebagai kuda dan kendaraan yang kita tunggangi untuk perang dengan syaitan atau untuk membantu orang-orang Islam, itu boleh silakan. Makanya kan kaya mesti, tapi kaya itu kita tunggangi. Punya harta mesti, tapi harta itu mesti kita tunggangi sebagai kendaraan kita bagi Allah maksudnya. Karena kalau enggak bisa ikut ziarah juga 151 orang. Wa hadhihi thalathah muqaddimatuz zuhd alladhi huwa ghairu maqdurin abad. Dan inilah 3 awal daripada 3 zuhud yang tidak dalam kekuasaan hamba. Mana yang ghairu maqdur? Zuhud ghairu maqdurin abad adalah wa huwa burudatu syai' ala qalbi zahid. Burudatu syai' ala qalbi zahid. Jadi ghairu maqdur ini maksudnya adalah apa ya? Zuhud sulit sebenarnya ya. Karena rong-rongannya luar biasa. Apa itu? Burudatu syai' ala qalbi zahid. Apa makna burudah? Inkhifadu darajatil hararah, menurunkan frekuensi. Nah, kan? Burudatu syai' ala qalbi zaid, dalam hati seorang yang zaid, turunkan frekuensinya. Sepenuhnya kita nggak bakal mampu Ustaz. Sepenuhnya kita lepas daripada dunia nggak bisa. Yang bisa kita lakukan cuma turunkan volumenya, pelankan suaranya, ya kan? Apa namanya? Minimalisir kekuatannya gitu loh maksudnya. Yang perokok, contoh kalau ibarat perokok ya, aturan 2 bungkus bikinlah 1 bungkus. Yang sebungkus setengah bungkus guys yang semalam. Yang setengah bungkus 2 batang deh. Untuk berhenti total, ghairu maqdur, nggak bisa Ustaz. Nggak bisa. Tapi mengurangi, namanya adalah burudatus syai', mengurangi, inkhifad, merendahkan. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Itu yang susah kita lakukan untuk berhenti, tapi yang bisa kita lakukan adalah menurunkan frekuensinya. Kemudian nomor 22, ma huwa zuhdul haqiqi 'inda al-Imam al-Ghazali. Apa sebenarnya hakikat daripada zuhud itu menurut Imam Ghazali? Jawaban beliau adalah burudatus syai' ala qalbi zaid. Zuhud itu sebenarnya enggak mesti menghilangkan rasa cinta secara total kepada dunia. Yang penting antum mampu burudatus syai', turunkan frekuensinya, turunkan volumenya, turunkan kekuatannya, rendahkan maksudnya. Gambarannya gimana? Bihaitsu yastawi 'indahu al-wajad wal faqr. Gambarannya, ilustrasinya adalah karena yang masuk pada haitsu badi taswiriyah. Gambarannya adalah sama dalam hati dia ketika punya dan tidak punya, ketika miskin dan kaya. Itu udah hebat tuh zuhudnya. Jangan sampai ketika kaya seperti artis, ketika miskin jadi pengemis, jangan, ya kan? Ini maksudnya al-qasdu fil faqr wal ghina, sederhana dalam tampilan dia. Dia mau kaya nggak ada orang tahu, dia mau miskin tak ada orang tahu, ya kan? Jangan sampai maksudnya ketika kaya bawa mobil kemana-mana, setelah miskin gembel, misalnya. Jangan, itu bukan al-qasdu namanya. Orang zuhud itu penampilan sama, mau dia gelisah kek, mau dia lagi bahagia kek, mau lagi punya uang kek, mau lagi miskin kek, tetap sama. Orang tidak bisa membaca dia ini hakikatnya bagaimana. Itu zuhud namanya. Jadi stabil lah, stabil. Jadi ketika wajad wal faqat, stabil penampilan dia, stabil hati dia, nggak ada yang berubah. Wal makna adamu mahabbati lisyai' wa ta'alluq qalbihi bihi. Artinya apa? Kalaupun dia punya dunia, jangan kau cintai dunia itu, dan jangan pernah kau gantungkan hatimu dengan dunia tersebut. Nah, itu ya, itu gambarannya. Satu lagi, ma huwal ba'its 'ala zuhud. Ma huwal ba'its 'ala zuhud. Apa sebenarnya al-ba'its 'ala zuhud itu? Motivasi ya. Ba'its itu pembangkit ya. Ba'its pembangkit, pembela. Kalau di kamus kita baca al-ba'its bermakna dafi', ya kan? Mendorong, itu motivasi. Apa yang mendorong supaya kita bisa zuhud maksudnya? Jawabannya adalah tadzakkur khissatid dunya wa uyubiha. Ingatlah betapa hinanya dunia dan banyak aibnya.
Wa qillati ghina'iha, betapa dunia itu nggak pernah kaya. Wa kathrati ina'iha, betapa dunia itu merepotkan. Wa sir'ati fana'iha, betapa dunia itu cepat hilang, cepat luput. Wa zawaliha, dan betapa dunia itu cepat hancurnya. Jadi supaya kita bisa zuhud, ya kan, kau pandanglah atau kau perhatikanlah dunia itu tak pernah mulia. Makanya satu kata-kata yang sangat indah sekali disampaikan para ulama sufi, ad-dunya jifatun faman talabaha kilabun, ya kan, atau wa talibuha kilabun. Dunia itu adalah merupakan bangkai, siapa yang suka bangkai maka dia adalah anjing. Ad-dunya aqallu minal qalil wa azallu minaz zalim, ya kan, dunia itu adalah aqal minal qalil, lebih sedikit daripada yang sedikit. Wa adhannu minadh dhalil, lebih indah daripada yang indah. Maka itu yang perlu kita tadakkurkan dalam hati maksudnya, supaya kita bisa mengarah menuju zuhud. Kalau dunia masih agung di mata kita, maka akan melahirkan cinta. Kalau cinta dunia sudah merasuk ke dalam kalbu kita, maka akan merusak ta'abbud kita kepada Allah. Dan Allah tidak pernah bisa bersatu dengan dunia. Maka kalau dunia yang menjadi penguasa dalam kalbu, Allah akan minggir dari kalbu. Tapi ketika Allah ada di sana, maka dunia tidak boleh masuk. Makanya boleh kau memiliki dunia, tapi adamul mahabbah, jangan kau cintai dia. Wa adamut ta'alluq, jangan kau gantungkan hatimu kepada dunia. Jadi kita butuh dunia, tapi dunia jangan kita kejar, tapi hati kita jangan kita tunjukkan maksudnya. Karena kalau kita menunjukkan hati kita kepada dia makin jauh. Maka kata Ibnu Qayyim, ad-dunya kadzil, dunia seperti bayangan. Kalau kau kejar, dia akan menjauh. Coba kau kejar bayangan. Tapi kalau kau membelakangi dia, maka dia akan mengekor.